Selamat mendengarkan podcast ini. Jangan berpikir ada masalah yang besar dalam hidup ini, kecuali masalah melakukan kehendak Bapa. Kalau ada masalah yang saudara anggap lebih besar dari hal melakukan kehendak Bapa, saudara tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara diperkenan masuk anggota keluarga kerajaan surga. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari terakhir ada banyak orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir banyak setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tuhan Yesus menjawab, aku tidak kenal kamu. Sebab bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak mengatakan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Mengapa, saudara? Bukankah kehendak Bapa sama dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan sama dengan kehendak Bapa. Saudara, di dalam pernyataan ini Tuhan Yesus hendak menunjukkan kalau umat perjanjian lama melakukan kehendak Tuhan hanya dengan melakukan hukum-hukum yang tertulis, yaitu hukum Taurat. Tetapi bagi orang percaya, melakukan kehendak Tuhan tidak diwakili oleh hukum-hukum, tetapi melakukan apa yang diingini Roh Allah. Roh Allah sama dengan Roh Kudus. Roh Allah sama dengan Roh Kudus. Ini rohnya Bapa. Standar umat perjanjian baru bukan hanya melakukan hukum-hukum, tetapi melakukan kehendak Bapa. Artinya segala sesuatu yang dilakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus yang sama dengan pikiran perasaan Bapa. Ini konsekuensi menjadi anak tebusan, saudara. Jika seseorang memberi diri menjadi anak tebusan, maka ia menjadi lebih miskin dari orang miskin. Sebab, saudaraku, semiskin-miskinnya seseorang, ia akan merasa memiliki hak. Tetapi kalau orang ditebus oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa ia bukan miliknya sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Semua miliknya dimiliki Tuhan. Semua haknya dimiliki Tuhan. Jadi kalau ada orang yang memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, dia menjadi lebih miskin dari orang miskin, sebab dia membawa dirinya kepada keadaan tidak boleh memiliki keinginan diri sendiri dan tidak boleh merasa memiliki hak atas sesuatu, bahkan atas dirinya sendiri. Dia menjadi lebih miskin dari orang miskin. Nah, banyak orang Kristen atau semua orang Kristen merasa dirinya anak tebusan Tuhan, merasa dirinya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Padahal, saudaraku, kalau seseorang menolak dimiliki oleh Tuhan, dia menolak penebusan itu.
Kalau seseorang tidak bersedia dimiliki oleh Tuhan, dia tidak bisa menjadi milik Tuhan. Ini berarti dia menolak menjadi anak tebusannya. Betapa celakanya, saudara. Banyak orang Kristen yang bodoh dan tersesat di sini. Sebab merasa bahwa dirinya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Secara de jure, ya. Secara de jure, ya, dia ditebus. Tetapi secara de facto dia menolak penebusan itu karena dia tidak mau dimiliki oleh Tuhan. Kenapa? Dia memiliki dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa dimiliki Tuhan? Ia memiliki dirinya sendiri, saudaraku. Inilah hal yang sulit sekali. Itulah sebabnya gereja harus mengajarkan kebenaran supaya jiwanya diisi oleh kebenaran. Dengan demikian ia bisa memiliki pikiran perasaan Kristus. Dengan pikiran perasaan Kristus, maka segala sesuatu yang dia perbuat selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Apapun yang dia perbuat, baik yang dipikirkan, diucapkan maupun dilakukan, maka perlu belajar. Seperti sebuah wilayah, kita harus menaklukkan sepenuhnya bagi Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel, saudaraku sekalian, dari Mesir ke Kanaan, Tuhan mengadakan mujizat luar biasa di sini. Tetapi ketika sampai Kanaan, mereka harus menaklukkan sendiri. Harus ada perjuangan di sini. Sangatlah mudah Tuhan menaklukkan Kanaan. Seperti dia mengobrak-abrik Mesir dengan 10 tulah. Tetapi sampai di sini bangsa Israel harus menaklukkannya. Saudara tahu, yang membuat bangsa itu lemah dan sering terganggu dan tidak bisa menikmati Kanaan permainnya, mereka masih membiarkan orang-orang kafir tinggal di sini. Padahal Tuhan berfirman, tumpas, jangan sisakan. Kalau kita masih mengizinkan, masih membiarkan unsur-unsur kekafiran di dalam diri kita, residu sampah-sampah dari cara berpikir kita yang salah, yang telah kita serap, kita asup dari dunia ini, membuat kita tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Itulah pekerjaan gereja yang harus mengajarkan kebenaran, merubah cara berpikir. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, tidak melakukan kehendak Tuhan sama dengan tidak melakukan kehendak Bapa, sama dengan tidak sepikiran perasaan dengan Bapa. Itu menyakiti hatinya. Nah, terkait dengan hal ini, saudara, kita harus mengerti pertahapan ini, harus mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tentu yang baik di sini adalah baik menurut hukum. Menurut hukum. Kalau secara hukum moral umum, etika umum, kesantunan umum, saudara sudah tidak memilikinya, saudara ke gereja ini juga percuma. Misalnya saudara pejabat, saudara korupsi, saudara punya hutang, bisa bayar sengaja tidak bayar,
Saudara punya pasangan hidup, tetapi saudara selingkuh, punya selingkuhan. Saudara percuma ke gereja begini. Saudara pasti masuk neraka. Pasti. Kalau saudara berkata, tapi saya percaya Tuhan, Pak. Kalau percaya Tuhan, saudara melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya minta ampun, Pak. Orang yang diampuni, orang yang mau diperbaiki. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Karena tidak bisa diperbaiki. Kalau saudara tidak mau diperbaiki, permintaan ampun saudara itu melecehkan Tuhan. Itu menghina Tuhan, saudaraku. Jangan minta ampun. Memang ada yang sungguh-sungguh minta ampun tapi salah lagi. Tapi bukan bermaksud mau salah. Ya, oke. Bisa diampuni. Tapi seberapa saudara memiliki niat untuk meninggalkan dosa itu? Baik dulu. Lalu berkenan. Ini berkaitan dengan usia rohani atau kedewasaan. Kalau anak umur 2,5 tahun, 3 tahun menjelang 3 tahun minta sesuatu ke mamanya, tidak diberi, dia pukul mamanya. Mamanya nggak marah, malah ketawa. Kamu kenapa begini? Kok mama dipukuli? Aduh, anak mami dicium. Tapi ketika umur 4 tahun pukul mamanya karena permintaannya tidak dituruti, mamanya marah tapi tidak sakit hati. Kamu kok begitu sih sama mama tapi nggak sakit hati? Umur 4 tahun. Coba umur 20 tahun begitu. Mama marah plus sakit hati, betul nggak? Mama, pak, nggak usah 3 pukulan, nggak usah 2 uppercut, 1 pukulan jatuh mama. Apalagi anaknya beratnya 110 kilo. Lengannya saja kalau ditimbang, lengannya tok nih 26 kilo. Nah mamanya beratnya 47. Sudah deh, bluk langsung. Bukan hanya marah, sakit jasmani, sakit hati. Sekarang saudara, umur rohani saudara berapa? Yang diberi banyak, dituntut banyak. Umur yang saudara miliki itu berkat. Berkat. Saudara bisa umur 50, 55, 60 tahun. Itu berkat. Tidak sedikit orang yang usia 30 tahun sudah check out. Saudara usia sampai 50 tahun. Saudara bisa baca tulis. Punya kesempatan banyak mendengar khutbah ke gereja. Saudara berpendidikan, educated. Saudara seberapa telah berkenan? Nah, kalau bicara soal kesempurnaan, ini bicara soal idealisme. Yang ideal, ini goalnya. Jangan kita sudah tua-tua begini, kita masih belum berkenan. Kalau masih kecil, taunya menuntut. Orang tua itu seperti berhutang. Mami, besok pagi nasi goreng. Baik, baik. 2 hari lagi, Mami jangan lupa nasi gorengnya. Nah, kamu belum sekolah, Mami sudah asuransikan pendidikan. Apalah artinya nasi goreng? Tapi anak umur 6, 7, 8 tahun melek mata yakin Mami. Anda pernah lihat anak yang pegang tangan papanya? Tarik-tarik tangan papanya. Kenapa? Ada anjing. Papanya berkata, kenapa sih kamu? Papi, aku takut ada anjing. Enggak apa-apa, anjing itu enggak apa-apa. Aku takut digigit. Enggak lah. Papi, aku takut. Ih, kamu kenapa sih? Ada apa-apa kok.
Tapi kalau anak ini umur 15 tahun, apalagi papanya ternyata preman seluruh kabupaten situ. Wah, dia jadi sama papanya begini ya. Jangankan anjing, orang galak pakai peso pun papanya akan berdiri di depannya. Wah, saudara tuh jadi Kristen jangan diri, lindungi aku, jaga aku Tuhan, peganglah tanganku. Saudara yang harus menjagai pekerjaan Tuhan. Saudara harus melindungi pekerjaan Tuhan. Saudara pasti terlindungi. Jangan seperti hubungan antara Allah dan umat agama-agama pada umumnya. Kita anak dan bapak. Waktu kecil baiklah. Waktu masih belum dewasa rohani, oke lah. Belum mengerti. Tapi kita sudah tua. Nah, banyak orang itu jadi kanak-kanak karena didikan yang salah. Kalau di gereja, saudaraku, apa masalahmu? Nggak ada masalah besar, Pak. Kecuali tidak melakukan kehendak Bapa. Jangan diarahkan kepada hal-hal minor. Yang tidak punya jodoh. Namanya kutuk lajang. Saya cabut kutuk lajangmu. Kutuk lajangmu ku cabut. Supaya kamu laris di pasaran. Apa sih? Yang begini ini loh. Seakan-akan masalah itu besar. Kutuk kemiskinan. Kutuk kebangkrutan. Kutuk pengembaraan. Buset dah. Memang kita ini mengembara sebagai musafir di bumi. Kok mau dipatahkan? Loh, dia melawan firman Tuhan loh. Tuhan berkata kamu bukan berasal dari bumi ini. Wah, itu kehormatan. Paulus mengatakan kewargaan kita bukan di bumi. Kita musafir. A cosmic tourist. Kita ini turis di kosmik ini, di bumi ini. Kok mau dipatahkan loh? Ini kan jadi menyesatkan saudaraku. Kalau anak kecil umur 3 tahun diajar begini, hai Upi, itu lihat pelangi, itu lukisan Tuhan, pakai spidol. Upi gini, coba kalau itu diajarkan anakmu 20 tahun, menyesatkan. Nah, saudara sudah berusia, rambut putih masih, Allah peduli saudaraku. Allah mengerti persoalanmu. Saudara kan dibodohin di situ. Sudah saatnya saudara sebelum bertemu Tuhan, aku anak tebusanmu, Bu Tuhan. Semua yang kumiliki milikmu. Apapun yang kau kehendaki aku mau lakukan. Masalah besar bagiku kalau aku belum melakukan kehendakmu dan menyelesaikan pekerjaan yang kau percayakan padaku. Itu yang harus dipersoalkan. Kalau agama-agama pada umumnya kan Tuhan itu pelindung, penjaga, kontributor. Tetapi dalam hidup orang Kristen, ketika menginjak dewasa, dia adalah Bapa, kita anak. Dan kalau anak, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan. Kelihatannya itu benar loh. Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Dia menjagai. Tapi itu memperbodoh. Ya jelaslah Tuhan melindungi, menjagai kita. Sekarang kita harus menjagai pekerjaannya. Kita harus bisa dipercayai untuk meneruskan karya-karyanya. Karena Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dan itu bukan hanya untuk pendeta, untuk semua saudara. Sudah jadi utusan Tuhan belum? Nah, kalau belum, saudara utusan siapa? Bukan siapa-siapa, Pak. Ya. Musuh itu hanya satu, iblis. Kalau bukan temenan Tuhan, ya temenan iblis. Kita nggak iblis, kita nggak Tuhan, Pak.
Halo, nggak jelas Pak. Ya udah, setan juga itu. Ayo kita bertobat saudaraku. Seperti doa Yabes. Kata doa di situ sebenarnya bukan doa tapi jeritan. Nah, bacalah sendiri. Buku saya judulnya doa. Ini perjanjian lama yang orientasi berpikirnya itu masih materi. Nah, habis kebaktian rata-rata nyanyi, kiranya Allah melindungi, kiranya Allah memperluas daerahmu. Nah, perlu, dunia bukan rumah kita. Lah Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita kok minta perluasan daerah. Kalaupun kita ini pedagang tanah, kita juga jual beli tanah bukan untuk meletakkan kepala kita. Kita jual beli tanah, jual beli rumah. Saudara seorang kontraktor atau seorang pembisnis, semua kan untuk Tuhan. Kita milik Tuhan. Semua yang kita miliki milik Dia. Jangan hubungan kita dengan Bapa seperti Allah dan umatlah saudaraku. Lindungi, jaga, berkati. Pasti diberkati. Itu keliru kalau kamu pakai doa Yabes. Tuhan Yesus kalau memandang doa Yabes perlu, waktu ditanya, Tuhan ajari kami berdoa, Tuhan berkata doa Yabes. Tuhan tidak berkata doa Yabes, doa Bapa kami. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Terus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kenapa harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia? Karena sudah ditebus. Karena sudah ditebus, you tidak boleh hidup sembarangan. Kamu sudah jadi anak bagi Allah yang kepadanya kau panggil Bapa. Saya juga takut saudara. Jangan saudara pikir saya pendeta lalu saya rasa aman. Enggak. Masih ada sampah-sampah yang bisa menyeret saya ini kepada kehancuran. Harus berjaga-jaga. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kenapa? Karena kamu sudah ditebus. Kecuali kamu tidak mau ditebus, boleh suka-suka sendiri. Please, mau buat apa yang kamu mau buat. Jadi kita dalam hubungan dengan Allah bukan mencari kesenangan kita, tapi kesenangan Bapa. Dan kalau pada umumnya umat merasa berhak untuk diberkati, dilindungi, diberi sukacita, kita pasti diberi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tapi bukan disenangkan dengan cara lain. Sebab begitu kita memanggil Yesus itu Tuhan, kita menundukkan diri. Kalau saudara dipanggil bos oleh tukang parkir, itu demi 25.000 rupiah, demi 10.000 rupiah dipanggil bos, dia buka pintu saudara. Itu pun kadang-kadang ada orang yang rela loh gak kasih uang sama sekali. Kalau kita panggil Yesus Tuhan, mau demi 25.000 perak. Kalau orang-orang itu bos bukain pintu demi 25.000. Kepada Tuhan kita panggil Tuhan, bos, demi apa? Bukan demi apa-apa, Dia sudah beli kita.
Dia sudah beli kita. Jangan terbalik. Karena kita mau mengatur dia. Karena kita mau mendapat berbagai kesenangan. Saudara, ayo kita sadar. Terus kalimat berikutnya. Bukan dengan barang yang fana. Kamu dibeli bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, saudara, kata takut, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Phobos, itu artinya, saudaraku, dread, extremely fear, extreme fear, takut, great fear of apprehension, ketakutan yang besar, kegemetaran. Kalau Tuhan berkenan, beri kami hati yang takutnya sampai seperti Phobos ini, great fear of apprehension, dread, terror, extreme fear, takut yang ekstrim. Sebenarnya kalimat selama kamu menumpang di bumi, enphobo tontes paroikias humon kronon anastrafete. Anda pasti kalau dari Katolik tahu namanya paroki kan? Paroki itu dari kata Yunani parokias, artinya hunian sementara, huntara. Satu huntara, dua huntap. Dunia ini bukan huntap, hunian tetap, tapi huntara, apa? Hunian sementara, paroikias, paroikias. Jadi kalimat enphoboton tes paroikias humon kronon alastrafete itu kalau diterjemahkan bebas begini. Selama, kalau dalam bahasa Indonesia, selama kamu menumpang di bumi, hiduplah dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Tetapi kalau dalam teks aslinya, dalam ketakutan di tempat sementaramu pada waktu kamu pulang kembali atau balik. Ada kata di situ kronon anastrafete, itu waktu kamu pulang. Seakan-akan dalam perjalanan pulang. Jadi seperti musafir, seperti musafir yang jalan lalu berhenti di sebuah tempat paroki. Ini dalam jalan pulang. Ini perjalanan pulang. Cuman dalam bahasa Indonesia kita mungkin pusing menerjemahkannya, diterjemahkan begitu. Sebenarnya ada kata yang menunjukkan return, going home, go back. Tapi tidak diterjemahkan di situ. Sementara kamu pulang balik. Saudara mesti membayangkan bagaimana orang-orang Kristen teraniaya waktu itu. Jadi kamu sementara di sini, sementara kamu pulang balik. Kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini, supaya kamu hidup sesuai dengan kehidupanmu sebagai anak-anak Allah. Ayat 17 tadi kita baca, ayat 16-nya sudah tahu apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi anak Allah tidak boleh tidak kudus. Mendengar kata kudus, kalau sampai kita itu merasa trauma, mental block, wah rasanya jauh, pasti ada yang rusak. Kekudusan itu hal yang normal yang harus kita alami, kita miliki, saudaraku. Coba dibaca lagi ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, without respect of persons, aprosopoleptos, yang artinya tidak menghormati siapapun. Allah tidak menghormati siapapun. Kamu jangan merasa terhormat karena kamu punya sesuatu ya. Allah tidak menghormati siapapun.
Diterjemahkan tanpa memandang muka. Benar. Sama artinya. Lalu menghakimi semua orang menurut perbuatanmu yang dilihat. Alkitab mengatakan orang yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan pujian yang baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Roma 2:29. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Jadi kita ini bukan mencari pujian dari manusia, tapi kehormatan dari Allah. Hanya orang-orang yang mengikuti jejak Tuhan Yesus, yang melakukan kehendak Bapa, yang dimuliakan bersama dengan Dia. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Tapi kita mempersiapkan diri menjadi anak-anak Allah yang diperkenan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana kita mendapatkan pujian penghormatan dari Allah. Jadi jangan ada yang saudara anggap perkara besar kecuali melakukan kehendak Tuhan. Jangan sombong, mumpung kita masih memiliki kesempatan. Kita harus merubah diri. Sebab gereja yang benar bukan gedungnya. Gereja yang benar itu individu-individu ini. Saudaralah gereja Tuhan yang harus dibangun, diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Kita. Jadi kepada Bapak Ibu yang masih hidup dalam dosa, bertobat. Jangan kapok lombok. Anda tahu kapok lombok? Udah kepedesan, pedes, masih nyolek. Kapok lombok. Udah kepedesan masih nyolek. Jangan Anda sudah minta ampun kepedesan masih nyolek dosa. Ayo kita bersama bertobat. Saya bilang soal jangan selingkuh. Itu istrinya yang lihat suaminya gini. Aduh, saya tidak mengendaki itu. Sebelah kanan kirinya kan pasti lihat. Orang saja bisa lihat dari kejauhan begini. Aduh, tolong jangan nengok sampingmu ya. Jangan menelanjangi. Sama kalau saya bilang, jangan barang branded ini. Suami bilang, sebelahnya lihat, kanan kirinya lihat. Biar Tuhan yang lihat. Amin.